Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, LRT Jabodebek siap beroperasi mulai hari ini. Masyarakat umum dapat naik transportasi umum terbaru ini mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun di balik euforia peresmian transportasi ini masih banyak tanya dan juga keraguan. Mampukah LRT Jabodebek mengurangi kemacetan dan juga polusi di ibu kota secara maksimal? Kita akan simak sejumlah infografisnya. Berikut ini pemirsa, kita akan lihat untuk grafis yang pertama kami akan tampilkan data-datanya. Ini mengenai bagaimana LRT ini mulai dibangun pada September 2015 dan kalau kita lihat tarif LRT ini sebenarnya per kilometernya itu akan dikenakan tarif Rp5.000, kemudian akan ada penambahan sebesar Rp700 di setiap kilometer berikutnya dan juga tarif termahalnya dari LRT ini pemirsa adalah sebesar Rp23 hingga Rp24.000 itu stasiunnya nanti sekitar panjangnya 27 kilometer. Kemudian untuk infografis berikutnya pemirsa kita akan lihat di LRT yang baru saja diresmikan hari ini oleh Presiden Joko Widodo ini sebenarnya masih memiliki sejumlah permasalahan, yaitu yang pertama permasalahannya adalah bahwa tikungan LRT ini seperti yang pernah dikatakan oleh Wakil Menteri BUMN yang mengatakan bahwa sebenarnya tikungan atau long span LRT dari Gatsu ke Kuningan ini terlalu sempit pemirsa sehingga pada saat LRT akan melewati tikungan tersebut harus menurunkan kecepatannya. Kemudian selanjutnya ada permasalahan-permasalahan lain seperti misalnya ada subsidi yaitu sebesar 36% untuk di tahun 2023 ini yang sebenarnya tahun 2023 ini sudah hampir berakhir. Tapi negara di sini harus menanggung 100 miliar rupiah di tahun 2023 hanya untuk LRT ini. Dan juga kita tahu bahwa uji coba LRT ini beberapa kali mundur seharusnya dijadwalkan pada akhir Juli kemudian sempat mundur di awal Agustus dan baru saja terlaksana di akhir Agustus atau tepatnya hari ini. Dan sebenarnya jika kita melihat jika negara memang harus menanggung 100 miliar hanya untuk tahun 2023 saja yang sebentar lagi berakhir, berarti itu artinya tarif LRT ini belum sepenuhnya terjangkau. Kita akan simak infografis berikutnya. Mengenai LRT hari ini pemirsa, sebenarnya di LRT hari ini ada 18 stasiun yang bisa kita tampilkan. Kita akan baca bersama di sini yaitu stasiun yang pertama ini dimulai dari stasiun Dukuh Atas, kemudian Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Ciloko, Ciliwung, Cawang, hingga seterusnya. Dan memang stasiun terpanjang atau stasiun terakhir ini akan berada di Jatimulya. Berikutnya pemirsa kita akan simak infografis berikutnya, mampukah LRT ini menjadi solusi untuk atasi polusi yang memang merupakan problem ibu kota yang baru-baru ini terjadi dan juga sebenarnya problem kemacetan yang sudah puluhan tahun terjadi atau bahkan sudah lama sekali terjadi di kawasan Jabodebek ini. Kita akan lihat bahwa sebenarnya tarif LRT ini belum terintegrasi sepenuhnya. Artinya jika dibandingkan dengan misalnya transportasi di negara lain begitu ya. Integrasi di sini maksudnya bahwa jika kita sudah menaiki satu transportasi maka tarifnya itu bisa terintegrasi apabila kita berganti transportasi lain. Nah, di LRT ini belum saat ini pemirsa. Jadi transportasi di Jabodebek ini belum sepenuhnya efisien dan masyarakat masih cenderung memilih kendaraan pribadi karena ini. Karena memang sebenarnya pemirsa tarif yang ideal bahwa dari rumah kemudian ke tujuan dan kembali lagi ke rumah itu tidak boleh lebih dari Rp50.000. Nah, ini adalah perkataan dari sejumlah pengamat yang akan kita tampilkan. Yang pertama kita memiliki informasi dari pengamat tata kota Yayat Supriyatna yang di sini mengatakan bahwa masyarakat ini sebenarnya lebih senang dengan hal yang lebih rasional dan juga dianggap bisa menyelamatkan ekonomi mereka karena bagaimanapun apa yang disiapkan yaitu moda transportasi bagus. Ini akan lebih bagus lagi jika pemerintah lebih siap memfasilitasi integrasi tarif maupun integrasi modanya. Artinya berbeda seperti saat ini masyarakat misalnya dari Cibubur kemudian ingin menuju Duku Atas itu harus berganti 2 sampai 3 kali transportasi misalnya dari LRT kemudian menaiki selanjutnya KRL ataupun MRT. Nah, ini masyarakat harus membayar 2 hingga 3 kali untuk mode transportasi LRT dari Duku Atas. Maksud kami dari Cibubur ke Duku Atas. Kemudian masih ada satu tanggapan dari pengamat berikutnya pemirsa yang mengatakan bahwasanya
Ternyata kita lihat diupayakan tarifnya itu sebenarnya untuk berangkat dari rumah sampai tujuan kemudian kembali lagi ke rumah seperti yang tadi dikatakan di grafis sebelumnya itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 50.000 dan itu adalah pendapat begitu ya dari Joko Setiowaryono yang merupakan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI.